Dukung oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Polisi selidiki dugaan pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan dengan tangan terborgol di Ciasuk, Banten. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menyatakan menarik semua pernyataannya soal riwayat kuliah dan ijazah Jokowi yang diunggah ke YouTube. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sinyal nama pengganti pemain depan timnas Ole Romane yang mengalami cedera parah. Nama Rafael Struijk dan Ragnar Orad-Mangun adalah dua di antara pemain yang bisa gantikan Ole di kualifikasi Piala Dunia putaran 4 Oktober mendatang. Halo, selamat petang saudara, kita jumpa lagi dalam program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya masih serta Regan. Kita langsung ke sorotan pertama. Saudara, akibat kebocoran tabung gas, sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi kulit lumpia di Jalan Tanjung Pura, Kalideres, Jakarta Barat, ludes terbakar. Api berkobar dari atap salah satu rumah warga yang dijadikan tempat produksi kulit lumpia di Jalan Tanjung Pura, Kalideres, Jakarta Barat, ludes terbakar. Warga yang panik langsung melapor tim damkar sektor Kalideres. Sambil menunggu tim damkar, warga beramai-ramai memadamkan api dengan peralatan seadanya. Enam unit mobil damkar Kalideres Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melokalisasi api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Api telah menghanguskan seisi rumah dan satu unit sepeda motor. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian dan penyebab kebakaran diduga dipicu adanya kebocoran tabung gas kemudian menyambar ke mesin produksi. 4 pekerja terluka kemudian dirawat intensif di RSUD Kalideres Jakarta Barat. Yang disewakan untuk produksi kulit lumpia. Penyebab kebakaran diduga dari kebocoran gas dan api tiba-tiba menyala untuk menyambar ke mesin produksi. Ke berita lainnya, saudara, warga dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan dengan tangan terborgol dan membusuk di semak-semak kampung Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang. Penemuan jasad bermula ketika sejumlah warga mencium bau busuk yang menyengat dari sekitar lokasi kejadian. Saat dilakukan penyisiran, jasad tertutup semak ditemukan dengan kondisi membusuk hingga sulit dikenal. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap jasad tanpa identitas ini, didapati tangan korban dalam keadaan terborgol. Jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Sementara kasus ini kini ditangani Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ya, badan sebenarnya utuh, tapi untuk muka dan sebagainya sudah membusuk ya, tidak bisa dikenali. Terkait informasi tangan terborgol itu betul Pak? Betul, setelah dicek, kita identifikasi di TKP ditemukan bahwa korban tangannya ke belakang terborgol. Untuk jenis kelamin Pak? Diduga perempuan ya, karena terdapat ada kerudung gitu.
Informasi terbaru dari kasus penemuan jasad perempuan terborgol, kita temui jurnalis Kompas TV ada Benediktus Aditya dan juga juru kamera Andika Ahadiat di Mapolda Metro Jaya. Bene, selamat petang, informasi terbaru apa dari kasus penemuan jasad perempuan terborgol ini? Ya, Medok, memang kalau soal informasi terbaru atau terupdate, untuk informasinya sejak siang tadi, kalau dari pernyataan Kapolsek Cisauk AKP Dadi Arsya menerangkan bahwa 3 terduga pelaku ini sudah diamankan atau sudah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Catatan adalah ini masih terus mengkonfirmasi dalam hari ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade. Duga pelaku ini sudah diamankan pihak Resmob dari Polda Metro Jaya. Dan untuk terkait hal tersebut memang juga masih didalami terkait dengan ketiga terduga pelaku. Yang juga menjadi pertanyaan adalah memang Medok soal motif pembunuhan ini sendiri. Memang ketika ditemukan pada saat hari Rabu 16 Juli yang lalu, memang ditemukan oleh seorang warga begitu ya di daerah Desa Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang, di mana ketika itu memang warga mencium bau busuk dari arah belakang rumah, tepatnya di area semak-semak, dan ketika ditelusuri memang terdapat sesosok jenazah yang ditemukan tewas sehingga memang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cis, dan informasinya pada saat yang sama juga langsung dilakukan olah TKP. Nah, dari hasil olah TKP dan juga kejadian tersebut memang didapati bahwa ketika korban ditemukan ini tangannya terborgol begitu ya, Medok, dan juga ditemukan bahwa korban jenazahnya ditutupi dengan jas hujan berwarna merah muda dan juga kerudung berwarna ungu. Ini juga yang menjadi poin bagi pihak kepolisian begitu ya, soal borgol, dan memang hingga saat ini informasinya masih dilakukan identifikasi lanjutan untuk korban, karena memang ketika kondisi jenazah korban ini sulit untuk diketahui atau diidentifikasi, sehingga memang pihak kepolisian langsung membawa jenazah sakit RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lanjutan. Dan memang sampai saat ini kami masih kasus ini. Begitu, Medok. Baik, terima kasih. Laporan Anda jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Andika Ahadiat langsung dari Polda Metro Jaya. Kita ke berita lain, Saudara. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup sementara jalur pendakian dari Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Penutupan dilakukan menyusul 3 insiden jatuhnya pendaki WNA di jalur tersebut dalam rentang waktu kurang dari sebulan setelah tewasnya pendaki Brasil Juliana Marins. Imbas kecelakaan pendaki, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup aktivitas pendakian di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Mereka juga menutup layanan pembelian tiket pendakian melalui aplikasi iRinjani melalui 16 Juli 2025 hingga waktu yang belum ditentukan. Penutupan dilakukan menyusul 3 insiden jatuhnya pendaki WNA di jalur tersebut dalam rentang waktu kurang dari sebulan setelah tewasnya pendaki Brasil Juliana Marins. Untuk pendaki yang sudah membeli tiket bisa tetap melakukan pendakian ke puncak, namun tak bisa turun ke Danau Segara Anak. Pada hari ini mulai ditutup ya? Ya, sudah tutup hari Sampai ini. berapa hari? Kita nunggu juga informasi selanjutnya. Booking online-nya ditutup dari hari ini? Iya, hari ini tutup. Dari kemarin kita sudah ini. Untuk close-nya itu apa? Untuk ini, untuk kuotanya. Ya. Kita lihat beberapa kasus terjadi, kan banyak terjadi di Pelawangan ke Danau. Nah, ini kita coba dalam waktu dekat ini, mungkin besok, mungkin kami sudah mulai bekerja, ya, arti menghindari kecelakaan berikutnya. Dalam waktu 1 bulan, terjadi lagi 3 insiden pendaki warga negara asing terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak, usai peristiwa tewasnya pendaki Brasil Juliana Marins. Seorang warga negara asing kembali mengalami kecelakaan saat mendaki Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kali ini, pendaki perempuan asal Belanda Sarah Tamar van Holten terjatuh di jalur Pelawangan menuju Danau Segara Anak dan mengalami cedera pada bagian leher. Lokasi dan kondisi medan yang sulit membuat tim SAR gabungan mengupayakan evakuasi lewat jalur udara.
Pendaki Belanda itu kemudian dibawa ke rumah sakit di Bali untuk perawatan. Dan kondisi sampai dengan saat ini masih sehat dan ada luka-luka di kepala dan sudah langsung ditangani didamping oleh dokter Poliklinik Nusa Penida tersebut dan langsung dievakuasi menuju rumah sakit BIMC Kuta. Masih di lokasi jalur pendakian yang sama, pendaki asal Swiss Benedict Emeniger juga mengalami kecelakaan Rabu 16 Juli lalu. Benedict mendaki Rinjani bersama 4 rekannya melalui jalur Sembalun. Saat turun, korban terjatuh dan diduga mengalami patah tulang pada kaki. Pendaki asal Swiss itu akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR dalam keadaan selamat menggunakan helikopter dan dibawa ke rumah sakit di Bali. Pendaki asal Malaysia juga mengalami kecelakaan terjatuh di jalur yang sama pada 27 Juni 2025 lalu. Ia terpeleset dan kakinya terkilir saat hendak menuju Danau Segara Anak. Sebelumnya, pendaki asal Brasil Juliana Marins ditemukan tewas setelah dilaporkan jatuh di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 21 Juni 2025 dan ditemukan jasadnya 3 hari kemudian di kedalaman sekitar 600 meter. Peristiwa ini menyita perhatian publik karena proses evakuasi yang kompleks serta lokasi jatuh yang ekstrim di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak, Gunung Rinjani. Akibat kecelakaan 4 pendaki warga negara asing yang jatuh, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani saat ini menutup sementara jalur pendakian dari Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak sampai waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi di Kompas Petang, Saudara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sinyal nama pengganti pemain depan timnas Ole Romeni yang mengalami cedera parah dan terancam absen pada pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menghadapi Irak dan Arab Saudi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memastikan akan hadir di Kongres PSI besok yang salah satu agendanya menentukan pemilihan Ketua Umum baru. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sinyal nama pengganti pemain depan timnas Ole Romeni yang mengalami cedera parah dan terancam absen pada pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menghadapi Irak dan Arab Saudi. Erick menyebut timnas tak boleh bergantung pada satu pemain di lini depan. Saat ini menurutnya, timnas mempunyai sejumlah pemain yang bisa menggantikan Ole yang kemungkinan bakal absen dalam pertandingan yang berlangsung pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Erick menyebut setidaknya ada 4 pemain yang bisa mengisi posisi Ole. Keempatnya adalah Ragnar Ornmangun, Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Eliano Reinders. Terkait kondisi Ole, Erick mengatakan saat ini pemain depan Oxford tersebut masih menjalani pemulihan di Belanda. Harus beri kesempatan, ada Rafael, ada Ragnar, ada Eliano, ada Hoki. Ya kita nggak boleh nutup mata, kita nggak boleh prejudis dong dengan pemain yang semua. Gitu. Ya kalau begitu berarti kita membunuh karir pemain kita dong. Ya kan? Semua harus diberi kesempatan sama. Baik. Baik. Dia akan coba recovery secepatnya di Belanda, tidak di Inggris, ya kan? Tim kedokteran Oxford support di sana di Belanda, disupport sama tim kedokteran tim nasional, ya. Tapi tetap kan walaupun gimana, Ole itu di Oxford, gitu. Jadi ini kerjasama yang bagus, gitu. Sementara itu lewat akun Instagramnya, Ole Romeni menunjukkan perkembangan penanganan cederanya. Ole mengatakan operasi berjalan baik, segera kembali dan tetap ceria. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain 25 tahun kelahiran Belanda kemungkinan besar akan absen pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia Ronde 4 Zona Asia menghadapi Arab Saudi,
dan Irak Oktober mendatang. Ole juga otomatis absen pada pertandingan FIFA Matchday pada bulan September menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan Ole terpaksa menepi dan menjalani operasi akibat patah tulang pada bagian kaki kanannya. Patrick Kluivert mengaku kecewa terkait insiden pada tur pramusim pekan lalu, mengingat Ole merupakan ujung tombak timnas Indonesia. Unfortunately, there's no good news. Everybody knows that he broke his bone in his foot. So I'm very disappointed about this result, and also the way that it happened. It's not a good way, of course, but it's football. Nobody wanted to have this for Ole and also not for the national team, but this is unfortunately a fact. And we need to adapt. It's too early to say who we will replace because we got a lot of players who can play in that position. So it's not on me to say now who is going to replace him. But of course, the one who is replacing him or the ones who will replace him will do his best to put his effort to have a good result. Absennya striker timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat analis sepak bola nasional Muhammad Kusnaini khawatir soal kekuatan lini depan skuad Garuda. Namun pria yang akrab disapa bungkus ini tetap optimistis anak asuh Patrick Kluivert dapat tampil optimal di putaran 4. Kalau kita bermain dengan kekuatan penuh, sebetulnya kita harusnya optimis bisa lolos. Ya, jangan berpikir putaran kelima dulu, kita berpikir lolos dulu di putaran keempat. Itu sebetulnya skenario-nya. Cuma memang begitu oleh dipastikan operasi dengan waktu pemulihan yang kita belum tahu persis, situasinya jadi agak berubah. Sekarang kita harus berpikir main sebaik-baiknya, mudah-mudahan masih bisa lolos ke putaran kelima. Absennya Ole membuat spekulasi bongkar pasang lini depan timnas Indonesia mulai bermunculan. Seperti pemain 22 tahun Rafael Struijk yang baru saja bergabung dengan Dewa United dengan durasi kontrak 3 musim. Lalu Ragnar Oratmangun yang sering beroperasi di sayap kiri bisa dimainkan di posisi penyerang. Disusul Ramadan Sananta yang kini memperkuat klub Liga Super Brunei di PMM. Nama terakhir ada Hoki Caraka, penyerang 20 tahun yang jadi langganan timnas kelompok umur dan senior. Keempat nama ini bukan tidak mungkin dapat menggantikan posisi Ole pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Tim Liputan Kompas TV. 3 gol dalam 4 pertandingan timnas menjadi bukti ketajaman seorang Ole Romani. Lalu jika Ole belum pulih dari cedera saat putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober nanti, antisipasi apa yang harus disiapkan? Kita akan membahas bersama mantan striker timnas Indrianto Nugroho dan juga analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat petang, Bung Nung. Selamat petang, Bung Gita. Ya, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Terima kasih telah bergabung. Saya mungkin ke Bung Gita dulu, Bung. Kalau Indonesia versus Liga Arab, ini kan kita kayak seakan-akan mainnya Liga Arab gitu ya, tanpa Ole gitu. Besar peluangnya? Masih ada kesempatan untuk menang? Dengan Ole pun sebenarnya kita tidak difavoritkan untuk bisa melangkah mudah. Kenapa? Meskipun kemarin di beberapa pertandingan Ole lah yang berkontribusi memenangkan Indonesia, Bung. Ya betul, dia bikin 3 gol dalam 4 pertandingan, tapi kan kelihatan waktu lawan Jepang juga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu lawan Australia juga dia cetak gol setelah kita ketinggalan. Nggak mengecilkan artinya timnas, perjuangan mereka sudah bagus sekali. Dan hasil yang positif kan kita capai kalau kita bermain di kandang. Artinya kita mencatat kemenangan 3 kali itu tiga-tiganya di kandang, 1 kali hasil imbang dan hanya kalah dari Jepang di kandang. Tapi away kita dari 6 tim yang lolos ke putaran keempat ini, kita satu-satunya yang tidak pernah mencatat kemenangan. Kita pernah menahan imbang Arab Saudi di Riyadh 1-1. Itu yang menurut saya adalah permainan terbaik timnas away sejauh ini. Kita bermain menyerang, kita melayani Arab Saudi di babak pertama walaupun tertekan di babak kedua, ada penyelamatan penalti Martin Paes, tapi intinya adalah kali ini kan kalau mau lolos setidaknya ke putaran kelima itu kita kan harus 1 kali menang, 1 kali imbang, tidak boleh kalah. Itu yang mungkin akan sulit karena kita juga rekornya belum pernah menang
dalam waktu dekat berarti melawan Arab Saudi. Kita hanya imbang melawan Arab Saudi. Dan kalau kita mendapatkan 2 kali hasil imbang tanpa gol, ya akan repot juga kita, walaupun kita predikannya adalah tidak terkalahkan di putaran keempat. Itu aja. Dan tanpa Ole memang akan ada banyak penggantinya, Ragnar salah satunya. Tapi kan mungkin tidak akan sehebat Ole. Saya juga nggak tahu seberapa lama cederanya dia, karena cederanya kan tulang punggung kaki. Itu kan buat striker itu senjata utamanya. Tanya Mas Indri deh. Itu kan apa ya, senjata utama dia buat bikin gol, buat poaching dan segala macam. Yang mungkin akan menjadi kesusahan dia buat all out nantinya. Oke, Bung Nung, menurut Anda bagaimana dengan kalau kita sih berharapnya cepat sembuh ya, tapi kemungkinan besar Ole tampaknya masih butuh pemulihan yang cukup lama waktunya. Menurut Anda seberapa besar dampaknya jika sampai Ole harus absen sebagai striker andalan timnas? Pastinya berdampak besar juga ya. Tadi Bung kita sudah bicara bahwa Ole dalam 4 pertandingan bisa membuat 3 gol. Ini suatu prestasi yang bagus sebagai seorang striker. Tapi juga kita tidak mengesampingkan beberapa pemain kita. Striker kita juga sebenarnya mampu ya, seperti Ragnar Olafur ada, terus ada Rafael Strijk juga pernah melakukan hal melawan Korea waktu itu dengan gol-golnya. Dan kita juga tidak sebenarnya ada beberapa pemain, opsi-opsi pemain lokal kita, Hoki Caraka, Sananta, terus Bagaskara, tapi mereka belum mendapatkan jam terbang. Jadi ya saya berharap Ole lebih cepat operasi dan pemulihannya gitu, Mbak. Bung Nung, kan ada 4 nama yang disampaikan oleh Pak Erik ya kemarin, mulai dari Hoki Caraka, kemudian Strijk gitu. Anda melihatnya potensinya seperti apa mereka? Iya, mereka sebenarnya pemain-pemain kunci di beberapa timnya masing-masing ya di Liga 1, dan mereka juga menurut saya patut dikasih kesempatan juga. Tapi ya semuanya kembali ke Patrick Kluivert nanti, apakah mereka mau menurunkan pemain-pemain lokal kita. Padahal pemain lokal kita ya tidak beda jauh sebenarnya, cuman belum ada kesempatan aja mereka untuk menampilkan penampilan yang terbaik buat Indonesia gitu, Mbak. Oke, Mbak. Bung Gita, dari nama-nama yang disampaikan oleh Pak Erik, salah satunya adalah yang bahkan tidak dipanggil oleh Kluivert saat bertanding, Hoki Caraka. Tapi kemudian dia disampaikan bisa menjadi peluang striker pengganti dari Ole. Menurut Anda kira-kira sudah tepat nama-nama yang disampaikan oleh Erik, atau Anda punya nama lain yang bisa membawa kemenangan untuk timnas? Kalau melihat keseluruhannya Hoki Caraka iya, dan sekarang kan dia main di AFF Under 23 ya, belum main sama sekali lawan Brunei kemarin. Layak dicoba sebenarnya, ada 2 pertandingan lawan Filipina dan lawan Malaysia. Artinya dia bisa secara bergantian bermain dengan Jens Raven nantinya di sini. Kemudian dilihat nanti September nanti kan Ole sudah pasti tidak main. Nah ini kan kesempatan bagi Ragnar atau Strijk atau Hoki Caraka atau bahkan Eliano Reinders untuk bisa mengisi posisi di depan. Reinders kan juga pernah berperan sebagai seorang striker sesaat pada saat kita mengalahkan Bahrain ya. Ada satu peluang yang dia buang dari passing yang dilakukan oleh Ricky Kabuaya saat itu. Jadi untuk penempatan posisi dia oke. Penyelesaian mungkin tidak sebaik Ole lakukan dalam beberapa pertandingan terakhir. Ragnar, kalau dia, saya nggak tahu, saya nggak dengar kabar terakhir dari Ragnar. Dia kan absen bulan Juni karena terkena virus ya. Nah virusnya apa yang kita belum tahu. Kalau dia sehat, rasa-rasanya akan dia yang akan di depan, karena ini peluang dia juga membuktikan bahwa dia bisa cetak gol dari sayap kiri maupun dari tengah sama baiknya. Bung Nung, Anda sebagai mantan pemain begitu, lawan kita itu kan dari Timur Tengah begitu, ini kita kayak mainnya di Liga Arab sih kayaknya gitu. Jadi menurut Anda apa yang perlu kita antisipasi dari mereka, lalu kemudian setelah kita tahu kekuatan dan juga kelemahan lawan, kita bisa merubah game plan kah atau tetap pada plan yang tersusun beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh Kluivert? Ya pasti game plan akan sedikit berubah dengan tidak adanya Ole. Jadi pasti akan berubah, apakah kita nanti dengan 2 striker 4-4-2 atau mungkin melakukan pergantian yang tadi sudah Bung kita bilang bahwa ada Orat Mangun, tapi Orat Mangun juga lagi sedikit ada masalah juga. Terus ada sebenarnya Eliano Reinders ini perlu dikasih kesempatan juga. Ini pemain, menurut saya pemain juga punya potensi. Dan menurut Anda Kluivert belum memberikan kesempatan yang banyak kepada Eliano? Betul, itu yang harus dikasih kesempatan kepada Eliano. Sebenarnya pemain ini menurut saya juga punya kualitas.
Di samping yang tadi dibilang ada Hoki Caraka juga gitu. Jadi ya mungkin tinggal nanti lawan Libanon, terus lawan di uji coba, mereka bisa dicoba nanti sebelum ada pertandingan resmi nantinya, dan kita menunggu pemulihan dari Ole sendiri, Mbak Yon. Apakah termasuk pemain lokal kita juga bisa kita unggulkan menurut Anda sejauh ini dari mental, taktis bermain? Pastinya bisa. Pemain-pemain kita juga punya mental kok. Mereka Siapa kira-kira Bung Nung? Ya mungkin salah satunya Hoki, terus ada Sananta, ada Bagaskara juga. Patut dikasih kesempatan untuk bermain kesempatan untuk bermain di timnas. Oke. Bung Gita, bagaimana cara kita memaksimalkan waktu hingga Oktober untuk membentuk striker andalan, dan mungkin kita belum tahu siapa yang nanti jadi unggulan, tapi kan sudah ada daftar nama yang disampaikan oleh Erick Thohir. Ya, rasa-rasanya ya kita harus maksimalkan di depan karena kekurangan kita di situ. Pertahanan kita oke. Kita buktikan melawan Arab Saudi kan kita sudah 2 kali main, kita 1 kali hasil imbang, 1 kali kita menahan imbang mereka di kandang sendiri. Mungkin PR-nya adalah menghadapi Irak ya. Kita 3 kali kalah secara secara mental mungkin akan berpengaruh, tapi itu yang harus kita patahkan. Kita kan punya uji coba lawan Lebanon, lawan Kuwait yang walaupun kualitasnya di bawah mereka, tapi kan ini kesempatan bagi mereka. Tadi ada satu nama juga yang saya lupa, udah disebut sama Indri belum? Udah tadi, Septian Bagaskara. Ini kan pemain waktu di Dewa United, saya pikir ini tandukannya dari luar kotak penalti itu luar biasa. Saya ingat Indri waktu muda lah dulu. Gitu. Saya pikir kenapa nggak dicoba, tapi dicobanya kan harus di bulan September pada saat uji coba. Nggak langsung di bulan Oktober, karena ini kesempatan bagi mereka, mumpung tidak ada Ole sendiri yang akan tidak main di September. Karena saya yakin kalau ada Ole, pasti Ole yang akan dipasang untuk waktu yang cukup lama dalam 90 menit itu, dan tidak akan mencoba pemain-pemain lain untuk di depan. Dan sekarang tidak ada Ole, ini kesempatan bagi mereka untuk bergantian dicoba dalam 2 pertandingan. Ya, kita lihat juga ketajaman Kluivert memilih striker andalan nanti ya, kalau memang benar Ole tidak bisa bertanding Oktober nanti. Terima kasih Bung Gita, terima kasih Mas Nung, kita bergabung di Kompas Petang. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo memastikan akan menghadiri Kongres PSI besok yang salah satu agendanya menentukan pemilihan Ketua Umum baru. Simak juga perbincangannya di Kompas Petang sesaat lagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memastikan akan menghadiri Kongres PSI besok yang salah satu agendanya menentukan Ketua Umum baru. Jokowi menyebut dirinya akan hadir untuk mengisi materi dalam Kongres Perdana PSI yang akan diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah 19 Juli hingga 20 Juli. Jokowi menyebut materi yang akan disampaikan salah satunya memberikan motivasi kepada kader muda PSI. Saya hanya ingin memberikan motivasi biar yang muda-muda ini memiliki semangat yang baik dalam berpolitik untuk negara, dalam berpolitik untuk rakyat. Saya kira yang saya sampaikan nanti hanya motivasi aja. Putra Jokowi, Kaisang Pangarep, optimistis dirinya akan kembali terpilih sebagai Ketua Umum PSI. Kaisang yakin akan mendapat banyak suara dari kader PSI di wilayah Jawa. Kemarin Kaisang juga menghadiri konsolidasi dengan sejumlah kader PSI Jawa Tengah di Semarang. Jawa Tengah adalah
basis suara ya, ini harus kami solidkan supaya suaranya bulat semuanya 100% ke saya. Walaupun 100% itu tidak mungkin, tapi setidaknya saya bisa mendapatkan suara sebanyak mungkin. Harus optimis. Semua calon ketua umum optimis semua menang. Mas, terkait di provinsi lain gimana, Mas? Kenapa? Peluang di provinsi lain, terutama di Pulau Jawa, di luar Jawa Tengah. Alhamdulillah semuanya solid juga untuk mendukung saya. Gajah. Iya, baru logonya. Presiden ke-7 Joko Widodo mengenakan jaket bergambar gajah pemberian dari kader Partai Solidaritas Indonesia yang bertamu ke kediamannya Solo, Jawa Tengah. Pelaksana tugas Ketua Umum PSI Andi Budiman menyebut Jokowi sebagai role model politik kader PSI. Namun, Andi Budiman tidak menegaskan soal status bergabungnya Jokowi ke PSI. Jadi sebagai role model tentu ini adalah sebuah bentuk ekspresi penghormatan kami kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Jokowi, yang kita tahu punya jasa begitu besar kepada negeri ini. Nanti akan menjadi pembina di PSI, Pak. Betul itu, Pak? Untuk masuk ke PSI gitu. Nantikan saja bagaimana prosesnya, tapi sekali lagi di politik itu ada banyak ya Mas ya, opsi-opsinya ya. Ada yang di depan panggung, ada yang di belakang layar dan lain sebagainya. Nanti mari kita lihat dalam perjalanan waktu. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkuti menilai Joko Widodo tetap membutuhkan kendaraan politik karena saat ini sejumlah teman politiknya meninggalkannya. Rai Rangkuti melihat saat ini tak ada partai politik koalisi pemerintahannya dulu yang membelanya saat Jokowi dan keluarganya diterpa sejumlah isu. Katakan ada semacam serangan politik terhadap saya gitu ya, menurunkan kredibilitas saya macam-macam ya, karena itu tadi, karena serangan yang kelihatan bertubi-tubi sistematis gitu ya, dan seperti nggak putus-putusnya nih. Kita juga nggak tahu nanti setelah ini apalagi gitu ya. Nah yang kedua itu tadi, karena backup beliau juga nggak terlalu banyak kan, kawan-kawan partai politik ya yang selama ini mendukungnya nggak muncul di hampir semua isu, kecuali mungkin pemakzulan di mana Golkar mengatakan menolak ya rencana pemakzulan itu gitu ya. Tapi di hampir semua isunya nggak muncul nih gitu. Nah satu-satunya yang muncul adalah Relawan, tapi kan tidak terlalu optimal untuk bisa menangkis berbagai isu yang muncul kepada beliau. Jokowi menegaskan dirinya akan menghadiri Kongres Perdana PSI di Kota Solo pada 19 hingga 20 Juli. Namun Jokowi terakhir kali menyebut akan mempertimbangkan untuk bergabung dalam struktur kepengurusan PSI. Tim Liputan Kompas TV. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak pernah membantah namun mempertimbangkan soal isu bergabungnya ke PSI. Lantas benarkah PSI menjadi pilihan Jokowi untuk bersandar dan menghadapi serangan dari isu-isu politik yang disebut telah merusak reputasinya? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat petang Mas Adi dengan Maidop. Anda melihat konfirmasi Jokowi untuk hadir di Kongres PSI besok, apakah karena Jokowi butuh PSI karena saat ini kemudian kehilangan kawan parpolnya, atau justru PSI yang butuh Jokowi? Ya saya kira dua-duanya saling membutuhkan sebenarnya. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, satu-satunya partai politik yang selalu tegak lurus membela Jokowi dari dulu hingga saat ini adalah PSI. Dan per hari ini kita juga tahu bahwa imam besar politik PSI itu hanyalah Jokowi dan bukan ke yang lain. Dan pada saat yang bersamaan tentu Pak Jokowi sebagai sosok yang pernah menjadi presiden 2 periode di Indonesia pastilah membutuhkan kendaraan politik. Oleh karena itu wajar kalau kemudian PSI itu dikait-kaitkan dengan Jokowi karena sangat kelihatan sekali gestur tubuh, kenyamanan, kemudian termasuk juga kehangatan bagaimana Jokowi itu hanya dengan PSI. Sementara partai-partai yang lain sepertinya sudah mulai asik bagaimana menikmati kekuasaan politik yang hari ini sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Jadi kalau mau jujur sebenarnya antara Jokowi dengan PSI ini sangat mutual interesting, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jadi bagi saya apakah Jokowi akan bergabung dengan PSI ini soal teknis saja sebenarnya, karena secara prinsip, karena secara politik ya saya kira memang rupa PSI hari ini adalah rupa Jokowi. Orkestrasi politik PSI hari ini adalah orkestrasi politik dari Jokowi, makanya tidak mengherankan konon
logo PSI yang akan berubah, itu kan juga semua sangat kelihatan sekali rasa Jokowi. Jadi Anda melihat saat ini partai yang tegak lurus, selalu tegak lurus, konsisten tegak lurus kepada Jokowi hanya PSI. Kemudian kan Jokowi kan juga sudah pernah bilang ya, kalau reputasinya ini sedang diserang, apakah kemudian PSI jadi pelarian Jokowi, dan apa yang mau dilakukan Jokowi dengan PSI? PSI ini kan nggak punya kursi di parlemen. Ya saya kira kalau memang betul ya, misalnya Pak Jokowi bergabung dengan PSI, saya kira secara kelembagaan, secara kepartaian, PSI akan total memberikan dukungan politik terkait dengan keinginan-keinginan politik Jokowi di masa-masa yang akan datang. Termasuk misalnya bagaimana PSI itu akan memberikan proteksi yang sangat luar biasa jika ada serangan-serangan yang terus agresif mengarah ke Pak Jokowi. Itulah yang saya kira pentingnya partai politik, karena dia terlembaga, karena dia cukup masif dan memiliki jejaring-jejaring yang cukup solid. Bagi saya per hari ini, PSI adalah partai politik yang paling Jokowi, adalah partai politik yang selalu memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya itu dengan Jokowi dan bukan dengan partai yang lainnya. Oke, kehadiran Jokowi besok dengan sudah bilang kan akan mengisi materi besok. Apa yang Anda baca dari pernyataan Jokowi ini terkait dengan apa yang mau disampaikan Jokowi kepada partai-partai yang dulu mendukungnya? Ada PAN, ada Golkar, ada PKB. Ya saya kira dua hal. Pertama, ini kan mempertebal bahwa sebenarnya PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI. Nah yang kedua tentu saja pesan politiknya adalah bahwa skala apapun yang terkait dengan PSI itu tentu tidak terlepas bagaimana petuah, fatsun, termasuk juga petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jokowi kepada PSI. Makanya kan kita sering mendengarkan bagaimana elit-elit PSI selalu mengatakan bahwa ibaratkan pesantren, Jokowi ini adalah kiai dan kader-kader PSI adalah anak murid dan santrinya. Jadi bagi saya perdebatan soal apakah Jokowi ke PSI ataupun tidak, bagi saya ini hanya sebatas perdebatan teknis. Karena secara substansi, karena secara politik, karena secara gestur, PSI itu tegak lurusnya hanya ke Jokowi, fatsun politiknya adalah fatsun politik Jokowi, seluruh nafas dan perjuangannya adalah perjuangan Jokowi. Makanya di logo yang baru kan ada tulisan Partai Super Terbuka, dan kita tahu bahwa itu adalah pernyataan Jokowi yang saya kira sejak lama sudah disampaikan. Oke, kami dapat informasi sejauh ini yang kami dapat adalah Presiden Prabowo Subianto ini mengonfirmasi hadir di Kongres PSI. Anda membacanya seperti apa, Mas Adi? Dukungan terhadap Jokowi dan keluarganya kah dengan kehadiran Prabowo? Ya saya kira ini sebenarnya mengkonfirmasi bagaimana hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo Subianto baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja mungkin tidak akan bisa bertemu dalam satu forum yang cukup istimewa. Dan yang kedua tentu saja PSI itu adalah partai politik yang saya kira di pemilu 2024 juga memberikan dukungan secara total kepada Prabowo, pasang badan ketika begitu banyak kritik dan serangan-serangan mengarah kepada Prabowo dan Gibran. Inilah yang saya sebutkan per hari ini, kalau betul Prabowo Subianto juga hadir dalam Kongres PSI besok sampai tanggal 20, ini semakin tebal bagaimana hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan PSI itu baik-baik saja, tidak seperti yang dibayangkan oleh publik. Ada gejolak, ada jarak, dan kemudian ada kerenggangan-kerenggangan. Itulah yang kemudian akan menepis secara realitas politik. Prabowo dan Jokowi memang sepertinya agak sulit untuk dibentur-benturkan apalagi dipisahkan. Oke, Jokowi bilang kan selama ini dia banyak diserang lewat kasus ijazah, kemudian juga pemaksulan Gibran, ia dan juga keluarganya. Apakah kemudian PSI ini bisa jadi alat untuk menyerang balik? Ya, bagi saya sebenarnya tidak terlampau butuh untuk melakukan serangan-serangan balik, tapi minimal jika ada kritik dan serangan-serangan yang cukup sporadis, agresif, dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif kepada Pak Jokowi, minimal ada partai politik yang pasang badan menjadi panglima terdepan bagaimana memberikan perlindungan dan proteksi kepada Pak Jokowi. Karena tentu ini menurut saya jauh lebih elegan secara konstitusional dan secara institusional tentu saja. Bagaimana ada partai politik secara sah dan secara normal memberikan dukungan politik kepada Pak Jokowi. Bagi saya ini adalah momen yang paling ditunggu bagaimana Pak Jokowi apakah akan segera memutuskan secara formal bergabung dengan PSI ataupun tidak. Karena kalau betul Pak Jokowi misalnya ditunjuk sebagai Dewan Pembina dalam Kongres PSI, ini akan semakin memantapkan betapa ada kendaraan politik yang akan digunakan oleh Jokowi tentu saja untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan politik jangka panjang, termasuk juga untuk kepentingan ketika ada serangan-serangan yang
hampir setiap saat selalu mengarah kepada Jokowi. Oke. Kalau membaca besok pidato yang akan disampaikan Jokowi di Kongres PSI, Anda memprediksinya seperti apa? Apakah hanya pidato petuah biasa atau bisa jadi momen untuk menyeluapkan emosinya yang selama ini? Saya kira pasti ada dua hal ya, Maido. Pertama pasti akan bicara tentang politik kebangsaan secara umum. Bahwa kerjasama politik, konsolidasi politik, dan kerjasama antar elemen itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana menyongsong Indonesia di masa-masa yang akan datang, terutama untuk mewujudkan Indonesia emas. Tapi biasanya seringkali Pak Jokowi ini kan muncul jok-jok yang sebenarnya itu berkaitan dengan situasi politik yang berkembang hari ini. Saya sepertinya cukup menduga bahwa salah satu yang akan disampaikan itu adalah soal begitu banyaknya serangan-serangan yang cukup banyak mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya, soal ijazah, soal pemakzulan, soal SMK dan seterusnya. Jadi all in sebenarnya yang bisa saya tangkap dari pidato politik yang sangat mungkin akan dilakukan oleh Pak Jokowi nantinya di PSI, termasuk juga misalnya akan menyinggung bagaimana hubungan baiknya antara Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayitno. Sehat selalu, Mas Adi. Terima kasih, Maido. Berita lain di Kompas Petang, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespons pelaksanaan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, bukan Ibu Kota Nusantara. Jokowi mendukung keputusan pemerintah yang akan menggelar upacara peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta. Maidop Elfrina dan juga My Sister Tarigan masih bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini akan dipusatkan di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, tidak seperti tahun lalu, digelar di 2 tempat di Jakarta dan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kepastian peringatan HUT ke-80 RI digelar di Jakarta, bukan di IKN, disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office atau PCO, Hasan Nasbi. Dan menurut Hasan, sejauh ini belum ada perubahan terkait lokasi pelaksanaan HUT ke-80 RI karena sampai saat ini belum ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan lokasi upacara HUT RI ke IKN. Semua persiapan hanya diarahkan ke Jakarta. Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari panitia itu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespons soal pelaksanaan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara. Jokowi mendukung keputusan pemerintah yang akan menggelar upacara peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta. Jokowi menyebut keputusan pemerintah ini pasti sudah dipertimbangkan dengan baik. Enggak di Jakarta, enggak di IKN. Tanggapannya gimana? Semua keputusan pemerintah kita harus dukung, karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Pak Jokowi diundang juga untuk perayaan 17 Agustus. Wah, masih lama, masih sebulan. Saudara, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menyatakan menarik semua pernyataannya soal riwayat kuliah dan ijazah Jokowi yang diunggah ke YouTube. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan 2-step sehat. It's okay. Nuvo lebih cepat lawan kuman saat mandi dan selalu melindungi kulit setelah mandi. Lembut. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percayakan pada Nuvo Family. 2-step sehat, perlindungan 24/7. Wingscare. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Anak yang nakal. Digranat! Ya, gue kena ghosting. Salah sendiri. Saatnya kau pakai simpati buat nonton, musik, games, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, pernyataannya viral yang menyebut ijazah Presiden ke-7 Jokowi palsu. Mantan Rektor UGM Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf. Ditemui di rumahnya di kawasan Depok Sleman, Sofyan Effendi menarik ucapannya tersebut. Sofyan menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui perbincangannya dengan Rismond dan sejumlah alumni UGM disiarkan langsung ke publik. Pasca videonya viral, Sofyan mengaku akan dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Jokowi Lovers. Akan menjaga harkat, karena saya sebenarnya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama UGM sih oke. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame oleh ada di framing omongan saya itu mungkin. Tapi saya nggak sadar. Pencinta Jokowi Lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya karena pernyataan di live streaming itu. Sebelumnya dalam video yang disebarkan Rismond Syanipa dan Roy Suryo, Sofyan bercerita bahwa skripsi Jokowi tidak pernah diujikan karena IPK-nya tidak sampai 2,0. Hingga UGM tidak pernah mengeluarkan ijazah Jokowi. Sehingga Jokowi hanya disebut sarjana muda. Dalam surat tertanggal 17 Juli 2025, Sofyan menegaskan pernyataan Rektor UGM Ova Emilia pada 11 Oktober 2022 tentang ijazah Jokowi sudah sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut.
Sementara itu, Universitas Gadjah Mada buka suara soal pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi terkait keaslian ijazah Jokowi. Wakil Rektor UGM Aris Sujito mengatakan, UGM sebagai institusi pendidikan sudah menjelaskan secara proporsional terkait ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. Meski menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya, UGM minta pihaknya tidak diseret ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik, soal blocking politik. Setelah video pernyataan mantan rektor bahwa UGM tak pernah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi dicabut, kini upaya pembuktian Rismon CS tentang dugaan ijazah palsu Jokowi dipertanyakan. Akankah ditaringnya ucapan Profesor Sofyan Effendi itu akan menyeret Rismon pada dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik Jokowi? Kita bahas bersama terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Rismon Sianipar dan pelapor Roy Suryo CS dari Peradi Persatu, Ade Darmawan. Selamat petang, Mas Ade. Selamat petang. Selamat petang, Bang Rismon. Selamat petang, Mbak. Oke Bang Rismon, saya punya pertanyaan ke Anda dulu. Saya mau tahu bagaimana awal mulanya Anda berkumpul dengan Profesor Sofyan di video dalam kanal YouTube Langkah Update tanggal 16 Juli. Iya, itu kan pertemuannya tidak didesain sedemikian rupa ya, bahwa saya datang ke Jogja untuk sebenarnya membersamai para alumni Reladama untuk mengantarkan surat kepada Rektor UGM, Profesor Emilia, dan salah satu atau beberapa dari alumni UGM tersebut meminta saya untuk bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi. Dan itu pun sudah saya tunda 2 hari karena kegiatan saya yang lain-lain. Jadi pertemuan tersebut diadakan tanggal 16 Juli 2025 hari Rabu. Memang tidak ada perencanaan, dan di video tersebut juga saya lebih aktif untuk mendengar uraian dari Profesor Sofyan Effendi mengenai sejarah UGM, nilai-nilai UGM dan lainnya. Begitu, Mbak. Oke Bang Rismon, pertemuannya tidak direncanakan, tapi pertanyaan saya, Profesor Effendi mengaku tidak tahu menau, direkam dan disebarluaskan oleh Anda. Benar demikian? Oh, tidak begitu, Mbak. Mungkin Profesor Sofyan Effendi kan mengalami tekanan psikologis yang sangat intens akibat dari ancaman pelaporan dari Jokowi. Tekanan dari siapa Bang Rismon? Siapa yang menekan Profesor Effendi? Ini hati-hati. Kan ada ancaman ya, akan dilaporkan ke Barreskrim oleh Jokowi Lovers. Jadi saya pikir kita tetap menghargai, mengapresiasi statement, keterangan-keterangan dari Profesor Sofyan Effendi yang kita orang luar, ya bukan orang luar UGM, itu tidak bisa mendapatkan keterangan-keterangan tersebut karena keterangan dari Profesor Sofyan Effendi itu sangat penting karena didapatkan dari internal UGM dan profesor-profesor yang pernah mengabdi. Baik. Berarti menurut Anda klarifikasi dari Profesor Effendi dikeluarkan ke publik karena ketakutan mendapat ancaman dan tekanan. Mas Ade, benarkah demikian, ada tekanan katanya? Ini saya perlu sampaikan kepada pemirsa Kompas TV ya, bahwa memang seperti Bang Rismon ini kan hampir melakukan tur ke daerah-daerah, tur untuk mencari alat bukti. Itu yang kita perhatikan di setiap beberapa media sosial ya, mengupdate, memperlihatkan dia kunjungan kemana, ke Solo, kemudian ke rumah Pak Kasmujo. Bukan sekali dan 2 kali saja ya, berulang kali kayaknya sepertinya dengan rumah Pak Kasmujo. Terus terakhir kemarin di Solo apa di Jogja itu? Jogja ya.
ke rumah Pak Sofyan ya. Nah, Pak Sofyan Effendi ini kan rektor tahun berapa? Gitu loh, Mbak. Oke. Jadi kita harus tahu dulu rektornya tahun berapa. Kemudian apakah seorang rektor itu mengetahui semua mahasiswanya dengan pasti dan jelas. Oke. Gitu loh. Ah, itu dulu. Nah, pada saat dia menjadi rektor ya. Oke, jadi intinya menurut Anda memang tidak ada tekanan itu? Kalau ada tekanan saya rasa tidak ada, Mbak. Karena gini. Tapi kira-kira menurut Anda kenapa Profesor Effendi bisa mengatakan bahwa Jokowi tidak lulus, lalu kemudian tiba-tiba cuma berselang beberapa hari kemudian mengkonfirmasi, mengklarifikasi pernyataannya? Nah, justru di situ kita lihat. Ketika kemudian. Menurut Anda bukti yang ingin dicari oleh tim Bang Rismon nggak ada? Zong. Nol. Zong Tidak bukti akan Anda, ada. Bang Rismon. Bukti Anda zong nggak ada. Mengada-ngada maksud Anda. Mengada-ngada. Bang Rismon. Mengada-ngada, Mbak. Jadi. Ya, saya bicara dulu, Bung Andi. Jadi gini, ya, statementnya keterangan dari Profesor Sofyan Effendi kan menegaskan bahwa lembar pengesahan skripsi ya yang berisi tanda tangan dosen penguji itu kan benar-benar tidak ada. Baik pada saat saya datang ke perpustakaan UGM sendiri, Fakultas Kehutanan UGM, maupun ketika diberikan kepada kami pada pertemuan 15 April. Bicara dengan kebenaran Bang Rismon, ya perlu saya sampaikan kepada Bang Rismon bahwa kalau kita berbicara kebenaran tidak perlu dicabut pernyataan itu. Kalau memang Prof Sofyan, saya tantangin sekarang, saya challenge sekarang Prof Sofyan, ya. Apakah dia masih berani mempertahankan pernyataan yang duduk bersama dengan saudara Bang Rismon? Kalau memang oke, mari kita lihat, kita uji, kita coba laporkan ke polisi karena itu adalah ujaran kebencian dan penghasutan itu. Itu sudah pasti masuk itu Bang Rismon. Dan gini loh, itu disiarkan tanpa izin. Itu pun Pak Sofyan sebenarnya kalau memang dia mau, dia bisa keberatan loh Bang Rismon. Gitu loh. Nah, dia kan nggak tahu tuh disiarkan itu Bang Rismon. Gitu loh. Pak, saya gantian bicara. Silakan. Bang Rismon. Ya, jadi kan berkesesuaian bahwa keterangan Pak Profesor Sofyan Effendi, skripsi tersebut tidak pernah diuji, terbukti secara materi, tidak ada lembar pengesahan penguji di situ, berkesesuaian. Itu kan menurut Bang Rismon. Bentar dulu Bung Adi. Anda saya biarkan kok malah apa ya? Iya, enggak. Jadi kita bicara kebenaran Bang Rismon. Ada keterangan juga dari Profesor Sofyan Effendi bahwa terdaftar sebagai sarjana muda dan di Universitas Gadjah Mada itu memang ada 4 semester ya seleksi. Kalau di IPK di bawah 2 sesuai dengan keterangan Pak Joko Widodo itu di UI itu kan memang tidak lulus begitu loh. Artinya depo. Jadi memang semua kan berkesesuaian dan Bung Adi tolong jangan mengancam-ancam rektor kami. Ya, kami tidak mengancam rektor saudara, tetapi kita challenge. Kalau memang, kalau ini kebenaran Bang Rismon, kalau kita berbicara kebenaran Bang Rismon, tidak ada ancaman di situ. Kalau memang benar, ya ini Bang Rismon, kalau memang benar bahwa Pak Sofyan Effendi mengetahui semua dan bisa mengadakan bukti-bukti itu, baik saksi-saksi dan lain sebagainya, kenapa takut? Nggak usah dicabut. Kita coba adukan ke polisi. Oke. Gitu loh. Jadi Bang Rismon, sebenarnya kita kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Sebenarnya Prof Effendi itu tahu tidak direkam dan tahu tidak bahwa akan Anda sebarluaskan? Oh iya, Bang. Oke, tahu. Sangat tahu karena tapi pernyataannya berbeda. Yang ada di situ kan bukan hanya saya saja, ada di UGM juga 2 orang di sebelah kiri. Itu kan salah 2 orang dari Relagama, jadi mereka bisa mengatakan yang sesungguhnya. Tetapi kan kita harus mengapresiasi bahwa Profesor Sofyan Effendi ini sudah berusia 80 tahun. Ketika mendengar ada ancaman akan dilaporkan ke Barreskrim, kita harus paham bahwa profesor ini kan pemikir ya, penulis buku, pemikir. Tidak mungkin ya seorang profesor dalam 1 kali 24 jam itu mengubah pembicaraannya kalau tidak ada sesuatu. Jadi Bang Rismon memang punya saksi-saksi bahwa saat itu Prof Effendi tahu direkam, tahu akan disebarluaskan. Punya ya Bang? Iya, ada 2 orang yang ada di dalam video, ada 5-7 orang di belakang kamera. Oke, Mas Ade. Saya pikir kita harus tunggu saja dulu
Profesor Sofyan Effendi untuk menemukan waktunya, menenangkan dirinya, sehingga nanti bisa mengatakan yang sesungguhnya, begitu. Oke, Mas Ade, sampai sekarang kita bergeser ke penetapan tersangka di kasus update Polda, sudah ada belum ya? Ini saat ini tadi itu untuk pelapor dari kita. Itu kami sudah memberikan keterangan 2 sampai 3 orang. Tadi udah selesai memberikan keterangan, tapi kalau ditanyakan bahwa kapan penetapan tersangka, saya rasa itu pada saat mungkin biasanya yang terjadi itu pada saat pemeriksaan dari telapor, kemudian nanti naik status. Saya rasa sedikit lagi sih, karena kita masih ada 8 atau 9. 8 atau 9. Kalau begitu saya bertanya yang lain deh kalau begitu. Ini kan kita lihat kemarin rilis UGM, menyatakan, saya bacakan ya, Mas. Kami menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring beliau untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasar. Apakah ini bisa dikenai pidana penghasutan? Bisa. Karena begini, korban penghasutannya, walaupun itu berlangsung penghasutan itu hanya beberapa jam, tetapi faktanya terhasut. Gini loh, bahwa ketika saya melihat Prof. Effendi menyatakan itu di sesuatu kanal di YouTube ya, itu dia menyampaikan beberapa jam setelah itu ya, itu kemudian ada pencabutan. Nah, kita lihat range, karena peristiwa terjadinya penghasutan itu hanya beberapa jam terjadi, dan itu bisa saja kalau memang ada niat-niat teman-teman untuk melakukan pelaporan lagi terkait penghasutan ini bisa dengan bukti yang ada. Tetapi yang membuat kami sayangkan adalah Bang Rismon tidak berhenti untuk melibatkan orang lain di sini. Maksud saya, Bang Rismon ikuti proses hukum. Saya sangat yakin betul ketika seorang Rismon Senipar tidak bersalah, tidak mungkin dilakukan penahanan atau tidak mungkin menjadikan tersangka. Itu yang saya, jadi jangan terlalu prematur, terlalu maju, terlalu takut. Apa sih yang ditakutkan, atau benar salah dalam penelitian Roy ataukah Bang Rismon juga terhasut oleh Roy Suryo? Itu persoalannya gitu loh. Ya kan? Atau Bang Rismon yang menghasut Roy Suryo? Ini kan kita harus lihat nih. Nah, pembuktian sangat mudah nanti di pengadilan. Ada kesaksian itu yang akan dipisah-pisah mereka. Nah, kita lihat dari mana nih? Misalkan sumbernya dari Bang Rismon duluan. Nanti tunjuk-tunjukan tuh. Nah, kita lihat aja nanti. Buktinya gitu loh. Bang Rismon, dengan pencabutan pernyataan Prof. Effendi, apakah ini menghilangkan salah satu bukti utama Anda? Ini cuma bukti pendukung ya, berdasarkan kajian bukti pendukung dan berkesesuaian dengan keterangan Profesor Sofyan Effendi. Dan Bung Hadi, kami tidak takut ya, jangan menggiring bahwa kami takut. Kami mematuhi panggilan ataupun undangan klarifikasi Polda Metro Jaya. Dan saya telah melaporkan Joko Widodo atas dugaan penyebaran berita bohong terkait keterangan Pak Kasmujo. Jadi Pak Jokowi juga harus tunduk dan patuh pada undang-undang dan peraturan hukum di bawahnya. Dan saya juga berencana akan melaporkan Joko Widodo atas penyebaran berita bohong terkait jurusan teknologi kayu UGM yang tidak pernah ada. Dan saya juga akan melaporkan dugaan instruksi palsu di Polda DIY. Ketiga laporan itu akan saya lakukan. Nah, itu silakan. Itu langkah hukum, Bang. Jokowi harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh iya, itu pasti. Pasti Bang Rismon. Cuman yang saya sayangkan kepada Bang Rismon ini adalah kenapa sih mencari. Selesaikan dulu lah perkaranya Bang Rismon yang ada ini. Karena mencari itu tidak mungkin bisa juga dimasukkan sebagai alat bukti di situ. Kecuali Anda menerbitkan laporan baru seperti di Jogja itu. Tapi apapun itu Bang Rismon, kami dan teman-teman relawan dan kami juga mendukung Jokowi, kami hadapin Bang. Apapun itu, karena kami tahu bahwa seorang Bapak Insinyur Joko Widodo dan tidak mungkin mau berani untuk memasukkan ijazahnya pada saat Pilpres, Gubernur dan Wali Kota. Bang Rismon siap diladeni, Bang. Kita fight, Bang Rismon. Saya kemarin ke KPUD Solo ya, bertemu dengan. Nah, itu kan nyari lagi, Bang Rismon kan nyari lagi, Bang. Silakan Bang Rismon. Ini informasi kunci nih. Dengan Ketua KPUD Solo saat itu Justinus Arya, ya, Bapak itu menekankan bahwa di dalam berkas pencalonan wali kota 2005 itu tidak didapati
berkas acara pemeriksaan atau berkas acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Jadi tidak ada diverifikasi ijazah fotokopi legalisir yang dipakai oleh penduduk saat awal kos. Laporkan KPU dong. Jangan Bapak Jokowi yang Anda laporkan, salah alamat itu. Yang Anda laporkan KPU dong. Kan begitu, yang tidak memverifikasi. Berarti itu administrasi dong. Gimana sih? Ikut-ikutan relawannya ini, saya bingung. Iya, Bang Rismon harusnya melaporkan KPU. Kenapa tidak diverifikasi gitu loh? Gitu loh, Bos. Jangan dikit-dikit yang salah Pak Jokowi, dikit-dikit yang salah Pak Jokowi gitu loh. Jokowi pribadi bukan urusan relawan Jokowi, biarkan Jokowi yang melaksanakan. Oh, tidak bisa, itu urusan kami semua. Urusan kami, Bang. Kita tunggu kelanjutan. Urusan kami, Bang. Kita tunggu kelanjutannya di meja hukum. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Om Mas Ade. Terima kasih, Bang Rismon telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Saudara, informasi berikutnya di Kompas Petang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sinyal nama pengganti pemain depan timnas Ole Romane yang mengalami cedera parah dan terancam absen pada pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menghadapi Irak dan Arab Saudi. Bang, aku minta nomor. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi sinyal nama pengganti pemain depan timnas Ole Romane yang mengalami cedera parah dan terancam absen pada pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia menghadapi Irak dan Arab Saudi. Erick menyebut timnas tak boleh bergantung pada satu pemain di lini depan. Saat ini menurutnya timnas mempunyai sejumlah nama pemain yang bisa menggantikan Ole yang kemungkinan bakal absen dalam pertandingan yang berlangsung pada 8 dan 11 Oktober nanti. Erick menyebut setidaknya ada 4 pemain yang bisa mengisi posisi Ole. Keempatnya adalah Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Hoki Caraka dan juga Eliano Reinders. Terkait kondisi Ole, Erick mengatakan saat ini pemain depan Oxford tersebut masih menjalani pemulihan di Belanda. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain 25 tahun kelahiran Belanda kemungkinan besar akan absen pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde 4 Zona Asia menghadapi Arab Saudi dan Irak Oktober mendatang. Ole juga otomatis absen pada pertandingan FIFA Matchday pada bulan September menghadapi Lebanon dan Kuwait di Surabaya. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan Ole terpaksa menepi dan menjalani operasi akibat patah tulang pada bagian kaki kanannya. Patrick Kluivert mengaku kecewa terkait insiden pada tur pramusim pekan lalu, mengingat Ole merupakan ujung tombak timnas Indonesia. Unfortunately, there's no good news. Everybody knows that he broke his bone in his foot. So I'm very disappointed about this result, and also the way that it happened. It's not a good way, of course, but it's football. Nobody wanted to have this for Ole, and also not for the national team. But this is unfortunately a fact. And we need to adapt. It's too early to say who we will replace because we got a lot of players who can play in that position. So it's not on me to say now who's going to replace him. But of course, the one who's replacing him or the ones who will replace him will do his best to put his effort to have a good result. Absennya striker timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat analis sepak bola nasional Muhammad Kusnaini khawatir soal kekuatan lini depan skuad Garuda. Namun pria yang akrab disapa bungkus ini tetap optimistis anak asuh Patrick Kluivert dapat tampil optimal di putaran 4. Kalau kita bermain dengan kekuatan penuh, sebetulnya kita harusnya optimis bisa lolos. Ya
jangan berpikir putaran kelima dulu, kita berpikir lolos dulu di putaran keempat. Itu sebetulnya skenarionya. Cuma memang begitu oleh dipastikan operasi dengan waktu pemulihan yang kita belum tahu persis, situasinya jadi agak berubah. Sekarang kita harus berpikir main sebaik-baiknya, mudah-mudahan masih bisa lolos ke putaran kelima. Absennya Ole membuat spekulasi bongkar pasang lini depan timnas Indonesia mulai bermunculan. Seperti pemain 22 tahun Rafael Struijk yang baru saja bergabung dengan Dewa United dengan durasi kontrak 3 musim. Lalu Ragnar Oratmangun yang sering beroperasi di sayap kiri bisa dimainkan di posisi penyerang. Disusul Ramadan Sananta yang kini memperkuat klub Liga Super Brunei di PMM. Nama terakhir ada Hoki Caraka, penyerang 20 tahun yang jadi langganan timnas kelompok umur dan senior. Keempat nama ini bukan tidak mungkin dapat menggantikan posisi Ole pada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Pesta rakyat makan gratis sebagai rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut yang menikah dengan anak sulung Gubernur Jawa Tengah Deddy Mulyadi berujung petaka. 3 orang dinyatakan tewas. Saudara, pesta rakyat makan gratis sebagai rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut yang menikah dengan anak sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berujung petaka. 3 orang dinyatakan tewas. Kericuhan tak terhindarkan karena ribuan warga telah menunggu lama dan berdesakan untuk masuk ke halaman pendopo untuk mendapat makanan gratis. Akibat kericuhan ini, puluhan warga mulai dari anak-anak hingga lansia jatuh pingsan. Bahkan 3 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. 2 diantaranya warga sipil, yakni seorang ibu dan anak gadis berusia 8 tahun, juga 1 anggota polisi yang sedang melakukan pengamanan. Udah lagi jualan. Oh, ibu biasa jualan di sana? Saya lalu. Ibu lagi jualan? Iya, lagi jualan. Posisinya anaknya nggak tahu posisinya ngantri. Soalnya kan biasa main, sama yang di sana juga sama anak. Tapi kalau dilihat di lokasi emang banyak orang gitu, Bu? Iya, banyak. Anak ibu usia berapa, Bu? 8 tahun. 8 tahun. Banyak, ada yang pertama itu ada yang pingsan. Yang itu yang pingsan, yang kedua mah ada 2 orang, yang satu anaknya si ibu ini yang lebih parah, dan pas digendong juga katanya ini mah udah nggak ada. Bu, rata-rata warga nunggu dari jam berapa, Bu? Dari pagi, Pak. Ya, kericuhan tak terhindarkan karena ribuan warga telah menunggu lama dan berdesakan untuk masuk ke halaman pendopo.
Mereka berdesakan untuk masuk ke halaman pendopo demi mendapatkan makanan gratis. Akibat kericuhan ini, puluhan warga, mulai dari anak-anak hingga lansia, jatuh pingsan. Bahkan 3 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. 2 diantaranya warga sipil, yakni seorang ibu dan anak berusia 8 tahun, juga 1 anggota polisi yang sedang melakukan pengamanan. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Dan saya Mahasiswa Tarigan. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.